merakit lampu LED dot matrix di Mio M3. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah satu lampu LED dot matrix beserta kabelnya. Kedua, modul Wemos D1 mini. Ketiga, modul step down. Dan terakhir, optocoupler dan resistor untuk lampu rem dan sein. Oke bosku, kalau Anda ingin memasangnya di bagian dalam, di bagian reflektornya, artinya kita harus mencoak bagian reflektornya nih. Kecuali kalau dipasang di luar ya, jadi ini tidak perlu kita coak. Jadi saya praktekkan karena saya ingin memasang di dalam, saya harus coak dulu. Ini pengalaman untuk teman-teman sekalian. Caranya kita pastikan dulu posisinya di mana, kemudian kita tentukan batas pencoakan. Selanjutnya kita gerinda. Di sini saya menggunakan 4 buah LED dot matrix ya. Kalau mau dikurangi juga bisa 3 atau 2. Nah, setelah digerinda ini dia hasilnya. Sebenarnya ini tidak perlu ya yang lubang ini. Tadi saya salah potong, jadi seharusnya langsung dia bentuk siku. Jadi dia begini, supaya datar, berdiri, dan bisa kelihatan tulisannya semua dari belakang. Ya, seharusnya yang begini langsung, tidak ada coakan yang bagian atas ini. Kalau sudah dipastikan pas ya, simetris, kita coba bikin tutupnya, jangan sampai tutup mikanya tidak bisa masuk. Kita tes coba. Iya, sudah bisa masuk ya. Tinggal kita lem di dalam supaya dia tidak goyang. Ini nanti bisa kita tutup pakai lem juga supaya air tidak bisa masuk. Nah, sebelumnya saya sudah memprogram Wemos-nya. Jadi tampilan tulisan ataupun animasinya sudah saya pastikan ya. Jadi kalau belum, lebih baik dipastikan dulu sebelum dilem supaya nanti gampang untuk mendeteksi apakah sambungannya sudah pas atau belum. Di sini saya sudah memprogram Wemos-nya, jadi tinggal lem saja. Video untuk bagian program Wemos nanti kita akan bahas di video lain ya. Di sini kita fokus untuk pemasangannya dulu. Nah, di sini karena mau dipakai di motor kan goyang-goyang, ada baiknya langsung kita solder. Tapi sebenarnya boleh juga langsung dicolok ya, tanpa disolder kalau Anda tidak punya solder. Karena sudah dilengkapi dengan kabel female untuk ke soketnya. Setelah saya solder, kemudian saya bikin lem tembak. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam, ke reflektor lampunya. Posisinya seperti ini, kabelnya di sebelah kanan ya. Karena tulisannya bergerak dari kanan ke kiri. Namun sebelumnya dipastikan dulu dan sampai posisinya terbalik. Sebelum dilem nanti dites lagi ya. Kita tes dulu, kita pastikan tulisannya sudah pas. Kita sambung ke Wemos-nya. Untuk instalasi Wemos-nya nanti kita bahas di video lain. Karena kita fokus untuk pemasangannya dulu di motor Mio M3. Kita coba pakai charger HP. Ya, sudah pas tulisannya seperti ini, tinggal kita lem. Bagian sudut-sudutnya juga kita pakai lem, kita bakar manual saja supaya dapat menjangkau celah-celahnya. Dan sampai pada saat hujan air masuk ke dalam ya. Karena kita sudah coak tadi.
Kita coba lagi, jangan sampai ada masalah lagi. Kita pakai charger HP. Oke. Selanjutnya langsung kita rakit. Nah, supaya rangkaiannya rapi, kita bisa menggunakan PCB kecil ini supaya komponen-komponennya kita susun sedemikian rupa agar tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tapi intinya tanpa dirakit di PCB juga bisa. Yang penting penyambungannya pas. Oh ya, sebelum dirangkai modul step down-nya jangan lupa di setel output-nya ke 5 volt karena pada saat kita baru beli itu belum di setel, bisa membahayakan merusak WMOS dan lampu dot matrix kita. Kecuali kita menggunakan modul step down yang sudah paten outputnya 5 volt ya. Seperti contoh ini, sebelum di setel dia masih tegangan 12,47 sama seperti tegangan aki. Jadi bahaya kalau kita belum setel. Kita harus memutar trim pot ini ke kiri hingga mencapai 5 volt. Dan lebih baik lagi di setel pada saat mesin menyala karena tegangan aki pasti naik ketika mesin menyala karena terjadi pengecasan. Setelah memastikan posisinya di mana, kita solder kaki-kakinya. Paling utama itu input output dan menghubungkan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Ini gambar untuk kita jadikan referensi menyambung atau merangkai komponen-komponennya. Ya, beginilah kira-kira hasil dari rakitan saya tadi. Meskipun jalurnya kurang rapi, tapi pada intinya kita menghubungkan setiap komponen sesuai dengan skema yang tadi. Jadi di sini ada 5 kabel. Kabel merah hitam yang pertama ini adalah kabel power supply utama untuk lampu senja. Jadi dengan menghubungkan keduanya, lampu dot matrix dengan WMOS akan menyala sesuai dengan animasi atau teks. Kemudian 3 kabel ini adalah untuk rem, sen kiri dan sen kanan yang telah terhubung ke lampu dot matrix. Kita tes dulu dengan menggunakan adaptor 12 volt. Ini running text sudah menyala. Ini sambungannya dari jalur lampu senja. Kemudian kita tes trigger atau pemicu untuk lampu rem dan senja. Kita tes, kita hubungkan ke positif. Ini yang biru yang pertama, sen kanan. Kemudian yang biru kedua, lampu stop atau lampu rem. Dan yang ketiga, sen kiri. Setelah semuanya sudah berhasil, kita tinggal rakit di motornya. Nah, untuk penyambungannya kita sedikit kupas kabelnya. Baik lampu rem, lampu senja, dan juga lampu sen. Di sini saya sengaja pakai lampu tambahan tetap ya di fittingnya sebagai cadangan apabila ada kerusakan. Jadi lampu tetap ada di dalam reflektornya. Sambungkanlah kabelnya, jangan sampai terbalik ya karena dapat merusak step down kita. Jangan terbalik antara positif dan negatif. Oke, kita nyalakan kunci kontak dan sudah menyala. Kita tekan rem, sudah muncul tulisan stop. Ya. Setiap kita tekan dia berubah menjadi tulisan stop. Kemudian kita coba sen. Nah, supaya lampu sennya berfungsi panah kiri dan panah kanannya, kita harus mencabut flashernya dan menyambungnya secara langsung karena dengan menggunakan flasher pemicunya jadi berdenyut masuk ke WMOS, makanya dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita coba buka flashernya di sebelah kanan bagian depan. Kemudian kedua lubang kaki flashernya ini kita sambung dengan menggunakan
kabel jumper secukupnya. Kita tes lagi lampu sennya. Nah, sudah bisa. Akan tetapi lampu sen bawaan tidak berkedip. Jadi ada kelemahannya juga pakai lampu sen ini. Kita harus membuka flashernya sehingga lampu bawaannya tidak berkedip. Tapi bisa juga diakali dengan menggunakan lampu strobo. Jadi tanpa flasher dia sudah berkedip sehingga efek panah kanan panah kirinya juga berfungsi dengan baik. Jadi tergantung kepilihan atau selera kita masing-masing. Kalau saya secara pribadi lebih baik tidak memfungsikan sen kiri sen kanannya. Biar saja pakai flasher untuk lampu berkedip seperti biasa, seperti standar. Kalau saya hanya memfungsikan lampu senjanya saja dengan lampu remnya, kabel lampu sennya tidak perlu disambung. Nah, terakhir untuk penyimpanan komponennya ini ternyata masih muat di sini ya, dan ditutup nanti. Tapi lebih baik dibungkus dulu dengan plastik atau sejenisnya. Oke, sekian dulu bosku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Salam Real Channel.